Dan apa tujuan daripada sholat adalah menghadap Allah. Jadi tujuan daripada sholat itu menghadap Allah. Dari syariat untuk menuju ke hakikat ini tadilah mi'raj. Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Daripada sholat yang bersifat syariat untuk masuk di ranah hati atau rasa untuk menuju bagaimana si yang menjalankan sholat ini tadi, manusia ini tadi, untuk menuju ke Allah ilahi rabbi. Disitulah ketika ini wajahtu wajhiya lilladzi, disitulah masuknya daripada manusia yang bersifat fana ini untuk menghadap Allah yang bersifat kenyataan atau absolut. Jadi ketika manusia ini menghadap Allah, maka lilahnya manusia atas Allah, maka tiada yang wujud selain Allah. Maka di sini letak daripada lilahnya manusia ini sudah tiada. Ini namanya fana. Ketika manusia ini sudah tiada wujudnya, maka pada hakikatnya untuk kesaksian bersaksi atas Allah yang bersifat wujud, maka disitulah daripada manusia yang bersifat fana ini menghadap Allah yang berdiri dengan sendirinya. Itu akhirnya terjadi yang namanya absolutnya, naiknya daripada manusia menuju ke hakikatnya, daripada manusia menuju dari pengenalan atas wujud Allah yang hakiki atas wujudnya dirinya sendiri. Disinilah letaknya. Jadi ketika manusia ini sudah nyampe ke titik kesaksian atas Allah yang bersifat wujud, maka tiada yang wujud selain Allah. Termasuk akhirnya setelah nyampe ke titik wujud yang bersifat berdiri dengan sendirinya, maka yang dirasakan adalah midanget, ningali, hidup, dan berbagai macam segi sifatullah ini terletak kepada wujudnya Allah itu sendiri. Maka disinilah prosesi daripada menghadapnya makhluk atas Allah ilahi rabbi, yang makhluk sudah meletakkan lilahnya atas wujudnya Allah itu sendiri. Maka disitulah sudah yang namanya kesaksian yang sesungguhnya, yaitu kita bersaksi kepada Allah yang bersifat nyata dan absolut untuk suatu nyata daripada kekuasaan Allah itu sendiri. Ya ini. Jadi untuk memahami tentang bagaimana kita bersaksi atas Allah yang absolut itu tadi harus melalui mi'raj. Itu kalau kita di dalam sholat. Disitulah prosesnya bagaimana ini wajahtu wajhiya lilladzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bila khabratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Monggo kita ngaji malih. Kita membahas tentang mi'raj di dalam sholat dan mi'raj di dalam luarnya sholat. Jadi ketika kita melakukan suatu sholat, maka di dalam sholat itu ada mi'raj yang di situ untuk menuju kekhusyuan daripada sholat. Jadi ketika kita melakukan sholat yang seperti halnya sholat syariat, awalun takbiratul ihram akhirus salam, maka untuk khusyuk di dalam syariatnya kita melakukan satu arkanus sholati. Jadi rukun sholat yang sudah ditentukan secara ilmu fikih. Jadi awalun takbiratul ihram akhirus salam, itu khusyuk di dalam sholat yang bersyariat. Jadi netepi apa yang sebagai arkanus sholati. Jadi
seperti halnya kita sholat yang awalun takbiratul ihram diakhiri dengan salam, dan bacaan-bacaan selalu dibaca sesuai dengan peraturan atau sesuai dengan aturan secara ilmu fikih. Nah, untuk selanjutnya di dalam sholat itu punya tujuan. Di dalam sholat itu punya tujuan. Apa tujuan daripada sholat? Adalah menghadap Allah. Jadi tujuan daripada sholat itu menghadap Allah. Dari syariat untuk menuju ke hakikat ini tadilah mi'raj. Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Daripada sholat yang bersifat syariat untuk masuk di ranah hati atau rasa untuk menuju bagaimana si yang menjalankan sholat ini tadi, manusia ini tadi, untuk menuju ke Allah ilahi rabbi. Disitulah ketika ini wajah tu wajhiya lilladzi, disitulah masuknya daripada manusia yang bersifat fana ini untuk menghadap Allah yang bersifat kenyataan atau absolut. Jadi ketika manusia ini menghadap Allah, maka lilahnya manusia atas Allah, maka tiada yang wujud selain Allah. Maka di sini letak daripada lilahnya manusia ini sudah tiada. Ini namanya fana. Ketika manusia ini sudah tiada wujudnya, maka pada hakikatnya untuk kesaksian bersaksi atas Allah yang bersifat wujud, maka disitulah daripada manusia yang bersifat fana ini menghadap Allah yang berdiri dengan sendirinya. Itu akhirnya terjadi yang namanya absolutnya, naiknya daripada manusia menuju ke hakikatnya, daripada manusia menuju dari pengenalan atas wujud Allah yang hakiki atas wujudnya dirinya sendiri. Disinilah letaknya. Jadi ketika manusia ini sudah nyampe ke titik kesaksian atas Allah yang bersifat wujud, maka tiada yang wujud selain Allah. Termasuk akhirnya setelah nyampe ke titik wujud yang bersifat berdiri dengan sendirinya, maka yang dirasakan adalah midanget, ningali, hidup, dan berbagai macam segi sifatullah ini terletak kepada wujudnya Allah itu sendiri. Maka disinilah prosesi daripada menghadapnya makhluk atas Allah ilahi rabbi, yang makhluk sudah meletakkan lilahnya atas wujudnya Allah itu sendiri. Maka disitulah sudah yang namanya kesaksian yang sesungguhnya, yaitu kita bersaksi kepada Allah yang bersifat nyata dan absolut untuk suatu nyata daripada kekuasaan Allah itu sendiri. Ya ini. Jadi untuk memahami tentang bagaimana kita bersaksi atas Allah yang absolut, itu tadi harus melalui mi'raj. Itu kalau kita di dalam sholat. Disitulah prosesnya bagaimana ini wajah tu wajah yalid tadi ngadepake ing wajah ingsun Allah marang kang duweni wajah kang dadekake eneke wajah Allah ini tadi manggon ana ing wujud kang siji. Nah, iki maksudnya sebenarnya langit bumi saisi niki didadekne dening Allah Ta'ala kanthi wujud Allah, kanthi pertolongan Allah, kanthi rahmat Allah, kanthi cahaya Allah, kanthi pertolongan Allah. Allah menolong daripada makhluk sealam dunia ini dengan wujudnya Allah itu sendiri. Maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ketika sudah dililahkan, maka Rabbil alamina sebagai pernyataan bahwasanya Allah yang menuhani daripada alam semesta, sekabehane alam. Jadi Allah menuhani daripada sekabehane alam fi wujudi illallah. Dalam sifat wujudnya Allah dengan wujudnya Allah itu sendiri. Ketika kita masuk di ranah keluar daripada keseharian di dalam kita melakukan suatu mi'raj di dalam hati, rasa, akal, dan pikiran, itu tadi. Ketika kita sudah menyatakan adanya Allah, maka tiada yang nyata selain Allah. Maka sifat daripada alam semesta adalah fana. Disitulah letak mi'rajnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang ini sudah fana atas keberadaannya
yang ada cuma adanya Allah. Disitulah proses mi'rajnya daripada manusia yang sudah dibuka hijabnya oleh Allah untuk mengetahui sesungguhnya Allah yang bersifat wujud dan berdiri dengan sendirinya. Baik, cukup nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.